Balik lagi ke channel Dilektum dan sekarang kita bakal lanjutin lagi tentang tutorial pembuatan ilustrasi buku anak. Nah sekarang ini kita udah ada di tahap cara pembuatan komposisi dan juga layout bukunya. Tapi aku nggak akan bahas cara bikin komposisi yang baik dan benar gitu, cara dari basic-basicnya kayak misalkan golden ratio, karena itu udah pernah aku bikin di video tutorial sebelum-sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat aja langsung, bisa klik link yang ada di sini, atau enggak mungkin nanti aku akan tulis di kolom komentar ya. Jadi buat yang belum nonton silahkan ditonton dulu aja, karena aku di sini bakal bahasnya tentang hal-hal yang perlu diperhatiin aja. Oke, kita masuk pembahasannya. Nah pastinya buat nyari komposisi yang pas kan kita perlu bikin sketsa kecil-kecil. Dan di video sebelumnya kan aku udah bahas tentang ukuran buku. Jadi kita bisa bikin sketsa-sketsa kecilnya itu dari perbandingan rasio ukuran asli si bukunya. Misalkan ukuran halaman si buku aslinya itu 20 x 30 cm, ya berarti kita bisa bikin sketsa kecil itu misalkan sekitar ukuran 4 x 6 cm atau enggak misalkan 6 x 9 cm ya. Itu 2:3 aja pokoknya. Dan pastinya waktu kita bikin sketsa-sketsa kecil itu kita harus perhatiin dinamikanya. Buku itu kan terdiri dari banyak halaman ya, jadi ya kita perlu ada permainan komposisi di dalamnya. Ya waktu kita lihat buku anak kan pasti kita menantikan ilustrasi selanjutnya juga kan seperti apa. Nah kalau misalnya layoutnya sama semua, zoom in semua gitu kan, kayak waktu kita ngelihat ya nggak kaget gitu. Bahkan mungkin kita bisa males baca juga. Jadi ya perhatiin alurnya dan mainin dinamikanya supaya bukunya kelihatan lebih menarik. Nah kalau misalnya kita bikin ilustrasi halaman yang spread, itu pastiin jangan taruh gambar penting itu di tengah-tengah supaya nanti nggak kepotong. Karena yang namanya buku kan pasti bagian tengah itu riskan ya, nggak presisi banget gitu. Jadi lebih baik si bagian yang pentingnya itu agak dikepinggirin supaya nggak kepotong. Dan menurutku ini bahasan yang paling penting, yaitu tentang teks. Nah, anggap tulisan itu adalah kesatuan dari layout. Jadi pastiin waktu misalnya kita bikin sketsa itu kita kasih space buat tulisannya. Meskipun mungkin kalian cuma buat ilustrasinya gitu dan ada layouter yang buat naruh-naruh tulisan, tapi kita harus tetap kasih space tulisannya. Ya mungkin sebagai ilustrator yang baru bikin buku anak gitu kan, kita saking semangatnya dan pengen nonjolin gambar kita sampai lupa ngasih space buat tulisan, akhirnya ya gambar dibuat full gitu dan asal naruh tulisan di mana aja. Padahal yang kayak gini tuh salah. Karena pertama itu bakal ngerusak gambar kalian dan komposisinya sendiri bakal jadi berantakan. Dan yang kedua, itu tulisannya bakal susah dibaca. Kan sayang ya kalau misalnya kita udah gambarnya bagus tapi hancur cuma gara-gara teks doang. Jadi penting banget buat kita ngasih space untuk teks. Contohnya di halaman ini, sebenarnya di halaman ini kalau misalnya tanpa teks, komposisinya kurang seimbang ya karena ada daerah kosongnya. Tapi begitu diisi sama tulisan, itu komposisinya bakal berubah. Tapi memang buku anak itu harusnya seperti itu, karena teks itu kan bagian yang penting dari buku juga. Nah kalau misalnya kita udah nganggap tulisan itu adalah satu kesatuan dari gambar, kita bisa bikin sesuatu yang kreatif untuk penempatannya. Nah ini juga masukan, mungkin kalau dari kalian ada layouter yang nonton video ini, aku minta tolong nih, kalau misalnya ilustrator udah nyediain tempat buat naruh tulisannya, tolong taruh tulisannya di situ, jangan sampai taruh di tempat sembarangan. Karena beberapa kali aku lihat ya kayak gitu, gambarnya udah bagus, aku udah bisa ngeliat gitu komposisinya udah oke gitu, udah ada tempat buat naruh tulisan. Tapi si layouternya itu malah naruh di tempat yang nggak pas gitu. Akhirnya komposisinya jadi rusak. Oke, aku ambil contoh dari buku ini ya, buku tentang si Dean Can Climb juga. Di sini kan ada banyak ilustrator lain yang gambar bukunya gitu, dan aku ngelihat beberapa kayak ada yang sedikit aneh gitu tentang penempatan tulisannya. Contoh, nah contoh salah satunya di halaman ini, kita lihat nih, ini kosong banget di tengah kan. Harusnya ini tulisannya bisa aja ditaruh di sini, atau enggak mungkin yang di atas sini agak ke bawah gitu supaya di sini nggak kosong. Jadi komposisinya ini kelihatan kayak ada negatif space-nya gitu.
Contoh lagi di sini nih. Ini teksnya tulisannya di atas sini. Sementara di sininya kelihatan kosong gitu. Jadi komposisinya berubah nggak seimbang gitu. Dan masih banyak lagi yang di sini kayak gitu. Nah ini juga nih. Ya aku nggak tahu sih alasannya apa. Ya kalau misalnya mungkin dari kalian ada yang nonton, bisa kasih penjelasan juga. Kenapa naruh tulisannya kayak gini gitu kan. Ini sebenarnya menurutku bisa ditaruh di bawah gitu. Ya dan buat yang ilustrasi yang udah aku buat juga sama. Nih. Ini ilustrasi yang udah aku buat. Ini harusnya teksnya itu dibuat rada bawah, agak bawah. Tapi si layouternya malah naruh di atas. Jadi ya ini nabrak sama rumput. Padahal aku emang udah nyediain space-nya di daerah sini. Nah, buat margin tulisannya kita juga harus perhatiin jangan sampai terlalu mepet sama pinggir. Karena aku sering banget lihat desainer atau enggak misalkan layouter buku itu naruh tulisannya mepet-mepet sama pinggirnya. Kalau aku sih biasa suka ngasih jarak. Mungkin minimal kalau ukuran bukunya gede itu sekitar 2 sentian. Kalau misalnya bukunya kecil ya sekitar 1 sampai 1,5 senti gitu. Terus buat teks itu kita harus pilih font yang tepat. Nggak terlalu formal, tapi juga bukan yang susah dibacanya. Karena font itu kan punya karakter ya, jadi cari aja yang sesuai sama karakter gambar kita. Ya mungkin kita bisa pakai font yang sans serif atau nggak yang tulisan tangan, tapi pastinya jangan pernah pakai tulisan script. Karena kalau misalnya tulisannya panjang, script itu bakal susah dibaca. Ya, jadi jangan pakai tulisan script. Kecuali kalau buat judul itu masih oke lah. Dan buat ukuran font, sebenarnya kalau ukuran font itu aku nggak bisa matok ukuran font harus berapa. Karena tiap font itu kan biasanya suka beda-beda ya size-nya. Misalkan font Calibri sama font Impact aja di size yang sama, misalkan 20, itu ukurannya bisa kelihatan beda banget. Dan ukuran font juga biasanya tergantung dari jenis buku anaknya. Ya kayak misalkan kalau untuk buku anak sekitar anak umur 0 sampai 5 tahun kan itu perlu ukuran yang agak besar ya fontnya. Sementara kalau yang gede biasanya bisa kita buat fontnya yang lebih kecil. Nah jadi ada 3 hal yang mempengaruhi ukuran font. Yang pertama itu jenis font, karena jenis font itu beda-beda size-nya. Terus yang kedua itu adalah jenis bukunya. Dan yang ketiga adalah banyaknya naskah. Kalau kita udah pertimbangin itu semua, kita bakal bisa milih ukuran fontnya yang tepat. Nah ini adalah contoh layout dari cerita Dean Can Climb. Nah biasanya kalau sketsanya udah jadi, itu aku suka masukin di Adobe Illustrator supaya aku bisa ngeliat gambaran jelasnya secara keseluruhan gitu. Ya mungkin kalian kalau misalnya bisa pakai InDesign, pakai InDesign aja. Nah di sini aku bikin komposisinya macam-macam ya. Mulai dari yang zoom in dan juga zoom out, terus ada juga yang dari sudut pandang yang beda gitu kan, perspektif yang beda, supaya mainin komposisinya aja gitu, supaya lebih menarik. Oke, jadi itu adalah contohnya. Dan itu aja hal-hal yang harus diperhatiin dalam pembuatan layout buku. Semoga ini bermanfaat, dan kalau misalnya mungkin kalian ada yang mau ditambahin bisa tulis di kolom komentar. Dan nextnya kita bakal bahas tentang warna dan juga cover, yaitu adalah video terakhir dari rangkaian tutorial pembuatan ilustrasi buku anak. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya.